siapkan bahannya. Di sini saya pakai 7 buah tahu ukuran besar. Saya beli dengan harga 3.500. Pastikan airnya tidak ada ya bun. Setelah itu kita haluskan sampai halus. Nah, kalau tahunya sudah halus seperti ini, setelah itu tambahkan 10 sendok makan tepung tapioka, 10 sendok makan tepung terigu, 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, dan sedikit bawang merah goreng. Untuk bawang merahnya kita remuk-remuk seperti ini. Dan kalau tidak ada bawang merah goreng, bisa diganti dengan bawang merah biasa dan dihaluskan bersama bawang putih ya. Secukupnya daun seledri atau bisa juga diganti dengan daun bawang. 1 buah telur. Dan tambahkan 1 sendok makan kaldu sapi bubuk biar lebih gurih, 1 sendok teh lada bubuk, dan 1 sendok teh garam. Setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau adonannya sudah tercampur semua seperti ini, lalu siapkan secukupnya tusuk sate, sedikit minyak goreng biar nanti saat membentuk sempol tidak lengket di tangan. Dan sebelum membentuk pastikan tangannya sudah dicuci bersih ya bun. Lalu lumuri tangan dengan minyak goreng. Setelah itu ambil secemol adonan. Setelah itu kita bulat-bulatkan, lalu kita kepal-kepal pada tusuk sate dan kita bentuk menyerupai sempol pada umumnya. Dan misal kalau adonannya ini terlalu lembek, tidak bisa dibentuk, bisa ditambahkan tepung sampai adonannya bisa dibentuk ya bun. Nah, seperti ini bentuk sempolnya mirip banget dengan sempol ayam. Dan pastikan saat membentuk sempol itu tangannya dilaburi dengan minyak goreng ya bun, jangan sampai kering karena nanti bakal lengket. Dan kalau pakai minyak goreng hasil sempolnya bakal mulus. Nah, kalau sempolnya sudah selesai dibentuk semua, setelah itu kita rebus. Lalu siapkan secukupnya air yang sudah mendidih dan tambahkan 2 sendok makan minyak goreng agar nanti saat direbus sempolnya tidak lengket satu sama lain. Nah, kalau sempolnya sudah mengapung, tandanya sempolnya sudah matang, siap diangkat. Dan ini dia hasil sempol yang sudah direbus. Lalu siapkan bahan pencelup. Ada 2 butir telur. Dan tambahkan 1 sendok teh lada bubuk. Lalu kocok lepas. Sebelum digoreng, kita celupkan sempolnya ke dalam kocokan telur. Lalu goreng sempol dengan minyak yang sudah panas dan api sedang. Setelah itu kita balik biar tidak gosong. Nah, kalau sudah kecoklatan, siap diangkat dan ditiriskan. Dan ini dia hasil dari sempol tahu. Aku mau cobain dulu rasanya seperti apa. Nah, ini dia, aku mau cocolin ke dalam saus encer biar kayak abang-abang. Rasanya enak banget, sangat lembut dan kenyal. Rasanya ada ayam-ayamnya, padahal ini tanpa ayam ya bun. Dijamin banyak yang suka, cocok banget buat ide jualan. Dan kalau mau jualan, tinggal masukkan ke dalam plastik seperti ini, lalu tambahkan sausnya. Dijamin laris manis. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Pertama, siapkan 2 keping bihun, lalu kita rebus sampai matang. Nah, kalau sudah matang seperti ini, kemudian kita angkat. Lalu potong kecil-kecil menggunakan gunting seperti ini.
Nah, kalau mie-nya sudah selesai dipotong-potong, kemudian siapkan secukupnya daun seledri atau bisa juga digantikan dengan daun bawang. Nah, kalau daun seledrinya sudah selesai dipotong-potong semua, kemudian kita masukkan bihunnya ke dalam wadah yang besar, lalu tambahkan 1 butir telur ayam. Kita masukkan daun seledri yang sudah dipotong-potong tadi, tambahkan 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, 1 sendok makan masako ayam, setengah sendok makan garam, 1/4 sendok makan lada bubuk, kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur seperti ini, kemudian tambahkan 10 sendok makan tepung terigu, 7 sendok makan tepung tapioka, lalu tambahkan sedikit demi sedikit air, kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, karena adonannya terlalu padat, jadi saya tambahkan air lagi ya teman-teman. Dan untuk tekstur adonannya kental seperti ini ya. Kemudian siapkan loyang, lalu kita olesi menggunakan minyak goreng supaya tidak lengket. Dan kalau sudah selesai diolesi semua, kemudian langsung saja kita tuangkan adonannya. Lalu ratakan. Nah, kalau sudah rata seperti ini, kemudian langsung saja kita kukus. Sebelumnya saya sudah panaskan kukusannya. Kukus kurang lebih selama 25 menit atau sampai matang. Setelah 25 menit, kemudian saya tusuk menggunakan tusuk sate untuk mengecek apakah sudah matang. Nah, ternyata tidak ada yang lengket, berarti sudah matang, siap untuk diangkat. Nah, kalau sudah dingin baru kita keluarkan dari cetakan ya teman-teman. Karena kalau masih panas bakalan sulit. Kemudian kita olesi pisaunya menggunakan minyak goreng supaya tidak lengket. Kemudian kita potong, untuk ukurannya kurang lebih 1 cm ya teman-teman. Kemudian kita bagi menjadi 2 bagian seperti ini. Lalu kita potong kecil-kecil. Setelah selesai dipotong semua, kemudian siapkan secukupnya tusuk sate. Lalu langsung saja kita tusuk bilornya menggunakan tusuk sate seperti ini ya. Untuk bertusuknya saya isi 5 piece. Nah, ini dia bilornya sudah selesai ditusuk-tusuk semua. Kemudian kita membuat bahan pencelup. Siapkan 2 butir telur ayam, kemudian tambahkan 1/4 sendok makan masako ayam, lalu kita kocok lepas. Kalau sudah tercampur seperti ini, kemudian kita masukkan bilornya ke dalam celupan telur. Kemudian langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang. Cara menggorengnya mirip banget dengan sampel ya teman-teman. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata dan tidak gosong. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini, kemudian kita angkat dan tiriskan. Nah, ini dia hasil dari bilor tusuknya sudah jadi. Aku mau cobain dulu rasanya seperti apa.
Masya Allah, rasanya enak banget, sangat kenyal dan sangat lembut, dijamin anak-anak pasti suka. Dan kalau untuk ide jualan, kita bisa masukkan ke dalam plastik biasa seperti ini, lalu tambahkan saus sambal ala abang-abang supaya lebih nikmat lagi. Dijamin kalau untuk ide jualan pasti laris manis. Cara bikinnya gampang dan bahannya juga mudah banget ditemukan di warung-warung, jadi recommended banget ya untuk dicoba. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Pertama, siapkan mie telur. Di sini saya pakai yang biasa ya teman-teman, atau yang murah. Karena ini ukurannya kecil, jadi saya gunakan 8 keping. Nah, kalau ukuran minyak ini besar, gunakan 4 keping ya teman-teman. Kemudian kita rebus supaya lebih cepat mengembang, atau bisa juga kita rendam menggunakan air panas atau air dingin. Nah, tapi mengembangnya cukup lama ya teman-teman. Setelah minyak sudah mengembang seperti ini, kemudian kita angkat. Sudah dingin, kemudian kita potong-potong supaya lebih mudah ya untuk mencampurkannya nanti. Dan sebelumnya buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari masakan Nya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Lalu siapkan 3 buah sosis rasa ayam, kemudian kita bagi menjadi 8 bagian sama rata. Kemudian kita potong kecil-kecil. Sosisnya sudah selesai dipotong-potong semua, kemudian kita sisihkan. Lalu masukkan minyak tadi ke dalam wadah yang besar. Tambahkan sosis yang sudah dicincang. Masukkan 10 sendok makan tepung terigu, 3 sendok makan tepung tapioka, 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, 1 sendok makan masako sapi atau ayam, setengah sendok makan lada bubuk, setengah sendok makan garam, setengah sendok makan micin, dan tambahkan 1 butir telur. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, karena adonannya terlalu kering, jadi saya tambahkan sedikit demi sedikit air panas. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Tambahkan air panas lagi ya teman-teman, supaya adonannya ini lembek. Jadi total air yang sudah saya gunakan tadi sebanyak 250 ml air panas. Nah, ini hasil adonannya lembek seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Kemudian kita ikat dengan kencang. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dan untuk satu resepnya tadi menghasilkan 2 kantong segitiga seperti ini. Kemudian siapkan plastik es lilin. Ini saya gunakan ukuran 4x15. Dan langsung saja kita isikan adonannya ke dalam plastik es lilin seperti ini ya. Nah, karena di dalamnya ini ada rongga udara, jadi kita bantu dengan tusuk sate seperti ini ya teman-teman, supaya adonannya bisa turun. Nah, supaya hasil sos mie-nya ini nanti bagus dan tidak berongga ya. Kemudian kita ikat dengan kencang. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Adonannya sudah selesai dimasukkan ke dalam plastik es lilin, kemudian kita kukus. Sebelumnya di sini saya sudah panaskan kukusan terlebih dahulu dan langsung saja kita masukkan sos mie-nya. Kukus kurang lebih selama 20 menitan. Dan setelah 20 menit seperti ini, langsung saja kita angkat.
Setelah saus mie-nya sudah diangkat, kemudian kita tunggu sampai dingin. Dan biar lebih cepat dingin, kita bisa masukkan ke dalam kulkas. Nah, setelah dingin seperti ini, kemudian kita buka plastiknya. Kemudian saus mie-nya kita potong-potong. Untuk ukurannya kurang lebih 0,5 cm ya. Kemudian siapkan secukupnya tusuk sate. Kemudian saus mie-nya kita tusuk menggunakan tusuk sate. Dan untuk bertusuknya ini saya isi 3 biji. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita membuat bahan pencelup. Siapkan 1 butir telur, tambahkan 1/4 sendok makan masako ayam atau sapi. Kemudian kita kocok lepas. Lalu kita celupkan saus mie-nya ke dalam kocokan telur seperti ini. Dan langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata dan tidak gosong. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini berarti sudah matang, siap diangkat dan tiriskan. Nah, ini dia saus mie-nya sudah matang. Aku mau cobain dulu rasanya seperti apa. Masya Allah, rasanya enak banget, gurih, lembut banget, dijamin anak-anak pasti suka ya teman-teman. Dan kalau untuk ide jualan, kita bisa masukkan ke dalam plastik seperti ini. Kemudian kita tambahkan saus encer ala abang-abang supaya lebih nikmat lagi. Nah, penampilannya seperti ini ya, sangat menarik, dijamin laris manis. Cara bikinnya yang gampang dan bahan-bahannya juga mudah banget ditemukan di warung-warung, jadi recommended banget ya untuk dicoba. Pertama, siapkan 2 buah sosis ayam, bisa juga menggunakan rasa sapi. Kemudian bagi menjadi 8 bagian sama rata. Kemudian iris sosis kecil-kecil. Setelah selesai dipotong seperti ini, kemudian kita sisihkan. Lalu siapkan 1 batang daun bawang, kemudian kita iris tipis-tipis. Dan sebelumnya, buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari masakan Nya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Setelah selesai dipotong seperti ini, kemudian kita sisihkan. Tahap berikutnya, siapkan 25 sendok makan tepung terigu dan tambahkan 1 saset masako sapi atau ayam, setengah sendok makan garam, setengah sendok makan lada bubuk, setengah sendok makan micin. Kemudian kita aduk-aduk terlebih dahulu sampai tercampur rata. Lalu tambahkan sedikit demi sedikit air panas. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau tekstur adonannya ini masih padat, kita tambahkan air panas lagi ya teman-teman, sampai tekstur adonannya ini agak lembek. Nah, jadi air yang sudah saya gunakan tadi sebanyak 350 ml. Dan jangan lupa masukkan potongan sosis dan potongan daun bawang tadi. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata.
Lalu tambahkan 20 sendok makan tepung tapioka. Karena masih panas, jadi saya aduk menggunakan centong nasi. Nah, kalau adonannya sudah dingin dan biar lebih cepat kalis, kita uleni menggunakan tangan ya teman-teman. Pastikan tangannya sudah dicuci bersih. Nah, kalau adonannya sudah tidak lengket seperti ini, berarti sudah kalis ya teman-teman. Kemudian ambil secemol adonan, dan untuk ukurannya ini agak kecil ya. Lalu kita gulung-gulung membentuk stik seperti ini ya. Ya, hasilnya banyak banget ya teman-teman. Untuk satu resepnya tadi menghasilkan 45 biji sempol. Tahap berikutnya kita rebus. Sebelumnya didihkan air, lalu tambahkan 2 sendok makan minyak goreng, supaya nanti saat sempolnya direbus tidak lengket satu sama lain. Kemudian kita masukkan sempolnya. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, kemudian kita aduk ya teman-teman, supaya sempolnya tidak lengket di dasar panci. Dan kalau sempolnya sudah mengapung seperti ini, berarti sudah matang, siap diangkat. Setelah selesai diangkat semua seperti ini, kemudian kita tunggu hingga dingin. Nah, kalau sudah dingin, siapkan secukupnya tusuk sate. Lalu tusuk sempolnya menggunakan tusuk sate seperti ini ya teman-teman. Tahap berikutnya kita membuat bahan pencelup. Siapkan 7 sendok makan tepung terigu, 1/4 sendok makan masako ayam atau sapi, dan tambahkan secukupnya air. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan tidak ada yang menggumpal. Lalu celupkan sempol pada larutan terigu. Kemudian taburi dengan tepung panir sampai semua bagiannya tertutup. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, sampel sosis ini bisa banget kita masukkan ke dalam kulkas, bisa bertahan hingga 2-3 hari. Dan kalau disimpan di dalam freezer bisa bertahan hingga 1 bulanan ya, asalkan kita simpan di dalam wadah tertutup. Lalu kita goreng sampel di minyak yang sudah panas dan api sedang. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata dan tidak gosong. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini berarti sudah matang, siap diangkat dan tiriskan. Dan ini dia hasil dari sampel sosisnya sudah matang. Aku mau cobain dulu rasanya seperti apa. Masya Allah, rasanya enak banget, gurih, dan luarnya ini crispy banget. Dijamin anak-anak pasti suka. Dan kalau untuk ide jualan, kita bisa masukkan ke dalam mika seperti ini. Biar lebih nikmat lagi, tambahkan saus sambal di atasnya. Dan biar lebih kekinian, bisa ditambahkan mayones ya teman-teman. Ini kalau untuk ide jualan dijamin laris manis. Recommended banget untuk dicoba. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.